Shalom NDC Peoples. Pernah nggak sih Anda ngerasa panik banget gitu, sampai rasanya pengen cepet-cepet ambil keputusan aja, biar situasinya beres gitu? Iya. Sering ya, kayak gitu. Kayaknya. Nah, ternyata nih, ribuan tahun lalu, ada seorang raja, Raja Saul, yang ngalamin hal mirip. Dan keputusannya itu, wah, dampaknya gede banget. Hari ini kita mau coba bedah kisahnya dia. Betul sekali. Pembahasan kita kali ini dasarnya dari renungan ND Seri 5 ya, judulnya Jangan Panik, Tetap Tenang. Ini ngambil dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 1-14. Oke. Kita bakal lihat nih gimana tekanan itu bisa bikin orang ya bertindak gegabah. Sip. Jadi, tujuan kita hari ini pengen bantu Anda semua paham sepenting apa sih jaga ketenangan iman dan seberapa bahaya kalau kita ambil keputusan pas lagi panik. Langsung aja deh, gimana sih situasinya Saul waktu itu? Bisa cerita dikit nggak latar belakangnya? Bisa. Jadi coba bayangin ya, Saul ini baru 2 tahun lah jadi raja. Masih baru banget kan? Tiba-tiba dia harus hadepin musuh yang kuatnya minta ampun. Bangsa Filistin di Mikmas. Filistin ya? Iya, di Alkitab dicatat kekuatannya itu 3.000 kereta perang, terus 6.000 pasukan berkuda, sama pasukan jalan kaki yang jumlahnya kayak pasir di tepi laut. Banyak banget. Waduh, 3.000 kereta. Pasukan sebanyak pasir. Ya ampun, nggak heran lah ya kalau rakyat Israel pada ketakutan banget. Banget. Disebutin kan, rakyat memang terdesak. Sampai pada ngumpet di gua-gua, di liang batu, malah ada yang lari nyebrang sungai Yordan segala. Iya, saking takutnya itu. Pasukan yang masih sama Saul aja gemeteran. Dan mulai ninggalin dia satu-satu. Kebayang nggak sih tekanannya? Kayak, wah udah terkepung dari mana-mana rasanya. Nah, di tengah tekanan seberat itu, di situ titik kritisnya muncul. Saul kan lagi di Gilgal tuh, nungguin Nabi Samuel. Udah janji mau datang dalam 7 hari. 7 hari ya? Lama juga. Iya, tapi hari ke-7 udah mau habis nih. Samuel kok nggak muncul-muncul. Sementara pasukannya, ya itu tadi, makin dikit. Nah, pasti mulai panik kan dia di situ. Di sini nih kayaknya masalahnya mulai. Kepanikan itu ngambil alih. Dia lihat rakyatnya pada pergi, takut diserang Filistin. Sebelum minta tolong Tuhan, Samuel juga belum datang. Akhirnya Saul ngelakuin sesuatu yang sebenarnya bukan wewenangnya dia. Gimana tuh? Dia bilang, bawalah korban bakaran dan korban keselamatan itu, terus dia sendiri yang maju, dia yang persembahin korban bakarannya. Ngambil alih tugas imam gitu. Tuhan, nggak percaya sama waktunya Tuhan. Tindakan itu lahir dari ketidakpercayaan dia yang dipicu panik tadi. Ironis banget ya. Pas dia baru aja selesai persembahin korban, Samuel nongol. Nah, itu dia. Telat dikit ya. Samuel langsung nanya kan, tajam gitu. Apa yang telah kau perbuat? Samuel bilang tindakan Saul itu bodoh. Tapi gini deh, kalau kita coba ada di posisi Saul ya, udah dikepung musuh, ditinggal rakyat, nabi yang ditunggu nggak datang, panik itu kan manusiawi banget ya. Batasnya di mana sih sebenarnya? Itu pertanyaan bagus banget. Panik itu, ya, reaksi alami, betul. Kayak disebut di renungan juga, pas panik itu otak kita kayak masuk mode siaga gitu. Logika kita jadi agak ngeheng lah. Kayak komputer kebanyakan program gitu ya? Iya, mirip gitu. Kita jadi cenderung reaktif, bukan analitis. Nah, batasannya itu ya ketika kepanikan itu bikin kita ngelanggar prinsip iman kita, ngelanggar perintah Tuhan. Kayak yang Saul lakuin ini. Amsal kan juga ingetin, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, kepanikan Saul ini bikin dia salah langkah. Dan fatal. Fatal banget ya. Iya. Akibatnya kan langsung diomongin Samuel tuh. Samuel bilang, kerajaan Saul nggak bakal lama. Sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Gitu katanya. Iya. Gara-gara nggak taat, yang dipicu panik itu, Tuhan udah nyari orang lain yang hatinya lebih berkenan sama Tuhan. Cek. Satu keputusan panik, dampaknya permanen gitu ya. Betul, dan ini pelajaran penting banget dari kisah Saul ini, sekaligus jadi inti renungan kita. Kepanikan itu bisa bikin kita buta, ngelihat solusi terbaik, malah ngedorong kita ke tindakan yang ya bakal disesali. Bener juga. Ketenangan yang sejati itu ya lahirnya dari iman, dari percaya kalau Tuhan itu pegang kendali. Sekalipun situasinya kelihatan kacau balau-balau banget. Nah, ini penting banget nih buat Anda yang lagi dengerin. Mungkin kita nggak hadapin Filistin ya secara harfiah, tapi deadline kerjaan, masalah keuangan, atau mungkin konflik keluarga. Itu tekanannya bisa berasa sama aja kan? Iya, betul. Tekanan zaman sekarang beda bentuknya aja. Pernah nggak Anda ngerasa kayak di posisi Saul, pengen ambil jalan pintas aja karena udah tertekan banget? Nah,
Di saat-saat kayak gitu, penting banget buat berhenti dulu sejenak, tenangin diri, berdoa, minta hikmat Tuhan. Setuju banget. Iman itu kayak jangkar kapal lah. Di tengah badai, dia yang bikin kita tetap stabil. Kalau kita percaya sama kendali Tuhan, kita bisa lebih tenang, terus bisa bikin keputusan yang lebih bijak. Bahkan Tuhan bisa kasih kita semacam peneguhan atau arahan loh kalau kita mau sediain waktu buat tenang dan dengerin suaranya, bukan dengerin suara panik kita sendiri. Oke? Jadi mungkin pertanyaan refleksi ya buat Anda di rumah, ada nggak sih pemicu-pemicu tertentu yang sering bikin Anda panik, terus jadi ambil keputusan buru-buru? Nah, gimana caranya Anda bisa latih diri nih, supaya kalau ada tekanan, responsnya itu iman, bukan panik. Intinya sih itu tadi ya, tetap tenang, jangan panik. Usahakan banget kondisi kita kondusif kalau mau ambil keputusan penting, biar nggak ada penyesalan di belakang. Percaya deh sama kendali Tuhan. Nah, ini juga bagi NDC Peoples yang mau bergabung dengan Core, silakan download aplikasinya ya, NDC Ministry. Oke. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.